Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pekan ketiga dan hari ini kita akan belajar secara daring. Sebelum kita belajar, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kinematika partikel. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang kinematika partikel dalam ilmu fisika dan menyelesaikan soal-soal mengenai gerak. Bahan kajian yang dipelajari pada perkuliahan kinematika partikel adalah posisi dan perpindahan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kombinasi gerak atau gerak proyektil, dan gerak melingkar beraturan. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan penjelasan mengenai teori tentang kinematika partikel. Kemudian kita akan berlatih mengerjakan latihan-latihan soal mengenai kinematika partikel. Nah, sebenarnya apa itu kinematika partikel? Ya, jadi kinematika partikel adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa melihat apa yang menyebabkan terjadinya gerakan atau tanpa meninjau penyebabnya. Nah, lain halnya dengan dinamika, yaitu cabang ilmu mekanika yang mempelajari gerak dengan memperhatikan aspek-aspek dan sebab-sebab dari gerakan. Maksudnya seperti apa? Sebab-sebab dari gerakan, misalnya benda bergerak, itu karena ada dorongan, seperti itu. Jadi, di dinamika, kita mempelajari ada benda yang bergerak akibat dorongan. Dorongan itu apa? Dorongan itu gaya. Nah, kalau kinematika kita hanya mempelajari geraknya saja tanpa mempelajari penyebabnya. Gerak itu yang seperti apa? Ya, benda ada di posisi tertentu, kemudian bergerak ke posisi yang selanjutnya atau di posisi akhir, kemudian kita mempelajari berapa perpindahannya, berapa kecepatannya, berapa percepatannya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah tentang posisi dan perpindahan. Nah, posisi ini kaitannya masih dengan besaran vektor, yaitu besaran vektor posisi. Nah, besaran vektor posisi dinyatakan dengan simbol R atau kita bisa juga menuliskan sebagai RT, yaitu sebagai fungsi waktu. Nah, jika ditulis dalam bentuk vektor satuan, maka ditulis sebagai R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK atau P. Nah, perpindahan kini bisa didefinisikan sebagai perpindahan posisi dari suatu posisi B, posisi akhir ke posisi awal. Nah, ini misalnya posisi akhir benda dari A ke B. Nah, perpindahannya adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jika dalam bentuk vektor satuan, berarti kita bisa mengurangkan koordinat-koordinatnya X2 min X1I, Y2 min Y1J, dan SZ2 min Z1K. Kemudian, setelah kita mempelajari tentang perpindahan, ada lagi pembahasan mengenai kecepatan. Nah, kecepatan memang sangat berhubungan dengan perpindahan. Kenapa? Karena jika suatu benda berpindah dari posisi A ke posisi B, maka dia membutuhkan suatu waktu tertentu. Nah, karena adanya besaran waktu yang mengiringi perpindahan tersebut, maka muncullah suatu kecepatan yang didefinisikan sebagai laju perubahan atau perpindahan posisi partikel terhadap waktu. Nah, jika ada dua benda yang bergerak ya masing-masing dalam satu waktu tertentu, maka kita bisa menghitung kecepatan rata-ratanya sebagai delta R dibagi delta T atau RB min RA dibagi TB min TA. Nah,
Selain kecepatan rata-rata, di sini kita juga mengenal kecepatan sesaatnya. Jika posisi suatu benda didefinisikan sebagai fungsi waktu, maka kita dapat mendefinisikan suatu kecepatan sesaat, yaitu turunan dari posisi dalam fungsi waktu. Nah, seperti ini. Jadi kalau dinyatakan R-nya dalam bentuk fungsi waktu atau R dalam kurung T, maka V sama dengan limit delta R per delta T atau determinan dari RT. Nah, jika dalam bentuk vektor satuan, maka masing-masing X-nya juga diturunkan terhadap T, Y-nya diturunkan terhadap T, Z-nya diturunkan terhadap T, seperti itu. Vx sama dengan dx per dt, Vy sama dengan dy per dt, dan Vz sama dengan dz per dt. Jadi ingat, di kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, kalau kecepatan rata-rata itu adalah R2 min R1 atau RB min RA dibagi TB min TA. Kalau kecepatan sesaat itu adalah turunan dari posisi yang dinyatakan dalam bentuk fungsi waktu. Nah, setelah kecepatan, maka ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dalam interval waktu T. Nah, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat ini juga rumusnya sendiri-sendiri ya. Kalau percepatan rata-rata ini adalah seperti kecepatan rata-rata adalah V2 atau VB min VA dibagi TB min TA. Sedangkan percepatan sesaat diperoleh dari turunan dari kecepatan sesaat yang dinyatakan dalam fungsi waktu, yaitu A sama dengan dV per dt, yaitu turunan kedua dari suatu posisi atau perpindahan benda yang dinyatakan dalam fungsi waktu ya. Determinan V atau determinan kedua dari R. Seperti itu. Ya, jika dinyatakan dalam di dalam vektor satuan, maka masing-masing ruas di sini yang I, J, dan K masing-masing diturunkan terhadap fungsi waktu. Nah, jika kita pisah seperti ini ya hasilnya ya, AX, AY, dan AZ. Nah, mari kita coba di sini kita memiliki soal seperti ini. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan RT sama dengan T pangkat 3I plus 6T kuadrat J ditambah 2T min 3K. Maka diminta untuk mencari kecepatan rata-rata dari T0 ke T sama dengan 2, kemudian kecepatan saat pada T sama dengan 2, dan percepatan saat pada T sama dengan 1. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat pada soal bahwa posisi suatu benda dinyatakan dalam suatu fungsi waktu. Mari kita coba mengerjakannya ya. Nah, ini ya. Ini adalah diketahui R sama dengan seperti ini. Nah, ditanyakan yang A adalah V rata-rata, T-nya dari T sama dengan 2 ke T sama dengan 0 ya. Kemudian yang B adalah V sesaat pada T sama dengan 2 ya. T sesaat pada T sama dengan 2. Dan yang C adalah A sesaat pada T sama dengan 1.
jawab ya. Harus urut seperti ini ya. Jangan urek-urekan kalau mengerjakan ya. Maka jika kita mencari V rata-rata yang dirumuskan, rumusnya bagaimana? Sebentar, saya copy saja biar lebih rapi. V rata-rata ya. V rata-rata di sini adalah, oh ini kurang garis ya. V rata-rata adalah RB min RA dibagi TB min TA. Yang T-nya adalah T2 sampai dengan T0. Maka di sini kita bisa mencari berarti R2 sama dengan ini kan pangkat ya, berarti 2 pangkat 3 I ditambah 6 kali T-nya adalah 2 pangkat 2 pangkat 2 J ditambah dalam kurung 2 kali 2 dikurangi 3K. Seperti itu ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah 8I ditambah 24J ditambah K. Seperti ini ya. Maka kita bisa menghitung besarnya R2 yaitu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 1 kuadrat begitu ya. Nah, begitu juga dengan R0. Kita bisa menghitungnya dengan ini duanya kita ganti 0 ya. 0, kemudian 6T kuadrat, 60 kuadrat. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 0I di 0J kemudian min 3K seperti ini ya, atau sama dengan min 3K. Besarnya R0 sama dengan akar dari min 3 kuadrat. Hasilnya adalah 3. Nah, ini nanti bisa dihitung ya. Berarti ini 64 ditambah 24 kuadrat tambah 1. Ini nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Ini hasilnya. Kemudian V rata-rata kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung V rata-rata sama dengan ini R2 dikurangi R0 dibagi dengan T2 atau langsung saja 2 dikurangi dengan 0. Seperti ini ya. Nah, ini kan bagi ya. Ini maaf, ini kurang rata ya karena seperti ini, kemudian ini juga dibagi. Nah, seperti ini ya. Seperti ini.
Nah, seperti ini untuk V rata-rata. Bagaimana dengan V sesaat? Nah, ini saya coba tulis di sebelahnya ya. Nah, yang B pertanyaannya adalah V pada waktu 2 ya. Jawabannya adalah V sesaat itu adalah turunan dari suatu fungsi posisi dalam fungsi waktu. R2 RT per DT sama dengan D. Ini bisa kita apa namanya? Ini per DT seperti itu ya. Bagaimana menurunkannya terhadap DT? Berarti kalau 3T pangkat 3 diturunkan adalah 3T pangkat 3 diturunkan terhadap T adalah jawabannya adalah 3T kuadrat ya. I ditambah 6T kuadrat 6T kuadrat 6T kuadrat diturunkan jadinya berapa nih? 12T begitu ya. 12T J kemudian 2T min 3K diturunkan menjadi 2K. Nah, seperti itu. Tinggal kita masukkan duanya. V2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat I ditambah 12 kali 2 J ditambah 2K sama dengan 12I ditambah 24J ditambah 2K. Berapa besarnya V2? Ya, tinggal diakarkan ya. Sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan, silakan dilanjutkan sendiri nanti ya. Nah, itu tentang V sesaat. Bagaimana dengan A sesaat? A sesaat bagaimana? A sesaat. A sesaat sama caranya hanya nurunkannya berarti terhadap V ya. Ini sarannya bukan diturunkan terhadap R lagi, tapi diturunkan terhadap V. Berarti di sini jadi per DT. Nah, ini dia bos. Nah, seperti ini. Berapa diturunkan terhadap T? Maka ketemunya adalah 3T kuadrat diturunkan terhadap T. Hasilnya adalah 6TI ya. 6TI ditambah 12T diturunkan terhadap T. Ketemunya adalah 12J. 2 tidak ada T-nya maka hilang.
Kemudian di sini kita masukkan T-nya. 6 kali 2 ya. Hasilnya adalah 12I ditambah 12J. Besarnya nah, seperti ini akar dari ini ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal. Nah, ini sudah ya. Soal pertama sudah kita selesaikan ya. Kemudian di sini ada lagi soal yang kedua, tapi bentuknya bukan dalam bentuk vektor posisi, tapi vektor biasa. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebuah partikel bergerak dalam sumbu koordinat dengan persamaan X sama dengan min 0,31 T kuadrat ditambah 7,2 T ditambah 28. Y sama dengan 0,22 T kuadrat min 9,1 T ditambah 30. Carilah vektor posisi partikel R pada saat T sama dengan 15 S dalam bentuk vektor satuan A besar magnitudo dan sudutnya. Kemudian yang B, vektor kecepatan V partikel pada saat T sama dengan 15 S dalam bentuk vektor satuan dan besar magnitudo sudutnya. Yang C adalah vektor percepatan partikel A pada saat T sama dengan 15 kon dalam bentuk vektor satuan dan magnitudo sudutnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita coba. Nah, ya. Ketahui. Tanyakan apa ini? R pada saat yang B adalah V 15 juga. Yang C sama ya. A gitu ya. Kemudian jawabnya bagaimana? Kita lihat yang A di sini kita masukkan ya 15 detiknya kita masukkan ke dalam persamaan yang X dan Y. Berarti kita dapatkan RX ya. Ini harusnya subscribe tapi di sini karena teks jadi kurang bisa pakai subscribe. Ini begini ya. T kuadrat sama dengan ini 0, nah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masukkan angka 15-nya. Ini kebetulan angkanya besar ya. 15 kuadrat ditambah 7,2 kali 15 ditambah 28. Hasilnya titik-titik ya. Kemudian RY, kita bisa hitung juga. RY sama dengan ini ya.
masukkan 15-nya. Hasilnya nanti kalian bisa hitung sendiri. Nah, kemudian bentuk dalam vektor satuannya bagaimana? Berarti RXI ditambah RYJ, gitu ya. Ini adalah sudah dalam bentuk vektor satuan. Berapa magnitudo sudutnya? Berarti di sini tinggal di R sama dengan akar dari RX kuadrat ditambah RY kuadrat dengan titik. Berapa magnitudo sudutnya? Misalnya sudutnya adalah theta gitu ya. Sama dengan arcus tangan dari RY dibagi dengan RX. Ini adalah sudutnya. Seperti itu mengerjakannya urutannya. Nanti setelah dihitung nanti ketemu ya. Nah, bagaimana dengan yang V15? Berarti kalau V15 masing-masing di sini akan kita turunkan. Berarti ada Vx ya, ada Vy. Vx didapat dari turunan dari X, kemudian Vy-nya dari Y, turunan dari Y ini. Baru kita kerjakan sesuai dengan ini. Jadi kita bentuk dulu untuk yang untuk yang V, berarti kita harus memiliki ya. Jadi kita harus memiliki Vx dan Vy sebagai turunan ya. Turunan dari T ini. Seperti itu ya tulisannya. Jika kita sudah memiliki turunannya, yaitu maka jika kita sudah memiliki turunannya ini, maka urutannya akan sama seperti mengerjakan yang Rx, Ry, dan θ-nya. Baik, itu untuk pengerjaan soal yang kedua. Saya lanjutkan ke gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini adalah gerak partikel yang terjadi karena adanya dengan kecepatan konstan ya. Dengan kecepatan konstan artinya tidak ada perubahan kecepatan. Di sini dinamakan gerak lurus beraturan ya. Kecepatannya tidak berubah, maka percepatannya 0. Untuk menghitung gerak lurus beraturan di sini ada rumus RT sama dengan XT sama dengan XTI min plus YTJ ya. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini kita seperti yang sudah kita pelajari yang sebelumnya itu mirip seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan percepatan konstan. Nah, jika kita membahas tentang gerak dengan percepatan konstan, yaitu gerak lurus berubah beraturan, maka di sini ada beberapa rumus yang diturunkan dari grafik-grafik yang ada di sini ya. Nah, langsung saja di sini seperti biasa ada 5 ya.
Ini ada 1, VT sama dengan V0 ditambah AT, RT min N R0 sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian ada 3 rumus lagi di sini tergantung variabel apa yang tidak diketahui. Misalnya jika ada T tidak diketahui, maka rumus yang dipakai adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A RT min N R0. Kemudian kalau misalnya A-nya tidak diketahui, maka rumusnya ada yang ini, yang keempat ini. Kalau V0 tidak diketahui, maka rumus yang digunakan adalah yang kelima ini. Nah, untuk gerak dengan percepatan konstan atau gerak lurus berubah beraturan, di sini juga dikaitkan dengan gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas, ya. Yang besarnya diwakili oleh percepatan gravitasi G, yang besarnya atau magnitudenya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk soal yang pertama adalah soal tentang gerak lurus beraturan, kemudian soal yang kedua tentang gerak lurus berubah beraturan, yaitu tentang percepatan jatuh bebas, ya. Ini nanti coba kalian kerjakan sebagai latihan soal di rumah, kemudian ditambah dengan 2 soal awal tadi, ya. 2 soal awal ini kita ditulis kembali, dihitung sampai selesai. Kemudian ada 4 soal di sini, nanti juga dikerjakan. Kemudian nanti kita pekan selanjutnya akan membahas dan melanjutkan tentang gerak kombinasi gerak atau gerak proyektil, ya, dan gerak melingkar beraturan. Nah, sekian tentang gerak, ya. Kita telah belajar mengenai gerak kinematika partikel, yaitu tentang vektor posisi, vektor kecepatan, vektor percepatan, kemudian gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan konstan. Rumusnya ya mirip-mirip dengan perhitungan yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan percepatan konstan. Ada 5 macam rumus yang dibahas di situ. Dan juga nanti pada waktu pengembangan rumus GLPB kita juga melihat adanya gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke atas. Sebagai PR nanti kalian mengerjakan nomor 1, 2 ini yang ditulis ulang kembali, kemudian ditambah 4 soal ini sebagai pengayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dilancarkan dalam pembelajaran daring kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.